Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Wiharjanto, NIM G.21.19.0215. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya akan menjelaskan pembukaan dari presentasi kelompok kami. Yang pertama, slide pertama yaitu di dalam modul USB ini. Kita menggunakan tambahan materi guna menyelesaikan tugas interface pertemuan ke-7. Lanjut, dari kelompok kami terdiri dari Mbak Rizky Nur Inayah NIM G.31.19.0192, Muhammad Toto Wiharjanto sebagai saya sendiri yaitu G.2319.0215, Alfian Pragitarius Putra PG NIM G.2319.0217 dan Deva Angesti Sidikara NIM G.2319.0225. Untuk pembagian tugas yaitu pada Mas Deva yaitu definisi USB dan juga jenis konektor USB. Untuk Mas Alfian yaitu sejarah perkembangan USB. Untuk Mbak Rizky Nur Inayah yaitu kelebihan kekurangan cara kerja USB. Dan saya sendiri yaitu sebagai moderator dan juga editor dalam pembuatan presentasi kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja di slide selanjutnya akan dipresentasikan kepada teman saya yaitu Mas Deva Sidikara. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Angesti Sidikara dengan NIM G.21.19.0225. Saya di sini akan mempresentasikan definisi USB dan jenis-jenis konektor dari USB tersebut. Untuk memenuhi tugas perkuliahan saya di mata kuliah interfacing dengan kelompok saya. Selanjutnya, definisi USB. USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus dan merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya seperti mouse, keyboard, printer, scanner, ponsel, flash drive, DVD reader, konsol permainan, kamera, modem, dan bahkan digunakan sebagai media penghubung untuk mengendalikan alat-alat uji dan mesin-mesin produksi. Nah, di sini berikut ada gambar contoh dari USB. Di sini yang saya tunjuk ada USB tipe A. Bentuknya lebar dan panjang. Pasti kita temui di banyak di PC ada, di laptop juga ada untuk kabel USB ya, untuk nyambungan ke telepon. Nah, di sini ada USB tipe C. Di sini juga jarang ini. Nanti saya jelaskan satu-satu fungsinya dan pengertiannya dari USB di sini ya. Dan ini ada USB mini, ada USB micro seperti ini kayak biasa ya. USB micro kayak cas handphone ya ini. Ini ada USB Type C. Ini juga buat handphone sekarang, handphone terbaru pastinya memakai tipe pengecasan tipe C. Nah, selanjutnya. Nah, untuk jenis-jenis konektor USB. Yang pertama ada konektor USB tipe A. Nah, yang saya lihatkan tadi ya, contohnya ini juga ada gambarnya. Nah, di USB tipe A ini di satu sisi ya, konektor tipe A berbentuk persegi panjang. Inilah yang dipasangkan pada bagian komputer atau PC yang sudah saya sebutkan tadi. Dan perangkat-perangkat seperti keyboard dan mouse juga menggunakan konektor USB tipe A ini. Dan bisa untuk melakukan pengisian ulang baterainya. Nama resmi konektor USB tipe A ini adalah USB standar A. Nah, selanjutnya. Ini juga ada konektor USB tipe B ya. Nah, seperti ini kecil. Nama resmi konektor USB tipe B ini USB standar B. Konektor USB tipe B ini berbentuknya seperti ini, berbujur sangkar, sedikit lekukan di kedua sudut atas. Nah, biasanya digunakan untuk printer, scanner, dan tidak sepopuler USB tipe A, karena USB tipe A biasanya kita gunakan sehari-hari ya. Ini sangat asing banget. Biasanya adanya di tukang fotokopian, tukang printer, pasti ada. Nah, selanjutnya di sini ada konektor mini USB seperti pengecasan handphone yang lama ya, pakainya seperti ini. Nah,
digunakan perangkat maupun kamera sebelum konektor micro USB. Bentuk konektor mini USB ini dibanding dengan konektor USB tipe A ataupun konektor tipe B, saat ini konektor USB jarang banget digunakan untuk elektronik, apalagi teknologi terbaru. Konektor mini USB ini memiliki dua jenis bentuk, yaitu mini USB A dan mini USB B. Selanjutnya, konektor micro USB. Nah, seperti ini yang saya sebutkan tadi berarti tidak itu sangat lama banget. Sekarang ini juga untuk pencasan handphone yang 2018-an pakainya masih ini, yang dulu-dulu ya. Nah, paling sering digunakan untuk perangkat mobile dan portable saat ini. Hampir semua produsen perangkat elektronik mengadopsinya. Pengacasannya banyaknya pakai ini. Dan memiliki dua jenis sama kayak mini micro USB dan micro USB A dan micro USB B. Selanjutnya, nah, ada konektor USB Type C yang saya sebutkan tadi. Yang ini sangat digunakan untuk mobile handphone sekarang ya, di tahun 2022 yang sangat terbaru ini. Handphone harga 1,5 saja sudah memakai pengacasan konektor USB ini. Nah, konektor USB ini bisa dipasangkan bolak-balik ya. Bahasa Inggrisnya disebut reversible, dan banyak digunakan di smartphone, tablet PC, dan laptop menggunakan konektor USB Type-C ini. Dan sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun kata-kata yang saya ulang-ulangi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Bagdas Prapalawan, NIM G231190117. Ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan USB. Sejarah USB dikembangkan oleh 7 perusahaan besar, yakni Intel, IBM, Compaq, NEC. Tujuannya adalah supaya koneksi bisa lebih mudah dan dijadikan standar penghubung perangkat elektronik dengan PC atau personal komputer. Selain itu, USB bisa digunakan untuk mempersingkat proses transfer data dari perangkat eksternal ke PC, dari komputer ke perangkat. Perkembangan USB, ada 5 USB dengan kecepatan yang berbeda: kecepatan rendah 1.0, kecepatan penuh 1.1, kecepatan tinggi 2.1, Super Speed 3.0, dan Super Speed Plus 3.1. USB 1.0 pertama pada tahun 1996 memiliki kecepatan transfer sebesar 1,5 MB. USB ini digunakan pada Windows 95. Kemudian USB 1.1 pada tahun 98 dengan kecepatan yakni 12 MB. Pada tahun 2000 USB 2.0 dengan kecepatan 480 MB dalam titik transfernya. Untuk menghadirkan USB dengan kecepatan yang lebih tinggi membutuhkan waktu selama 8 tahun. Seri 3.0 yang memiliki kecepatan transfer 5 GB per detik diperkenalkan pada tahun 2008. Kemudian versi terbaru yakni USB 3.1 yang muncul pada 2013. Tipe ini sanggup mentransfer data per detiknya hingga 10 GB. Perkembangan USB berikut adalah perkembangan USB mulai dari USB 1.0 sampai USB terbaru 3.2. USB 1.0 rilis pada Januari 96 dengan kecepatan transfer 1,5 MB. USB 1.1 rilis pada tahun 98 dengan kecepatan 12 MB. USB 2.0 rilis pada tahun 2000 dengan kecepatan 480 MB. USB 3.0 rilis pada November 2008 dengan kecepatan transfer
data 5 GB, USB 3.1 rilis pada Juli 2013 dengan kecepatan transfer 10 GB. Dan yang terakhir USB 3.2 rilis pada September 2017 dengan kecepatan transfer data 20 MB. Terima kasih, itulah presentasi saya tentang sejarah perkembangan USB. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan presentasi tersebut, mohon dimaafkan karena hari ini masih merayakan Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Rizky Nordinaya, NIM G231190192. Di sini saya akan membawakan presentasi dari kelompok kami perihal kelebihan, kekurangan, dan cara kerja USB. Kemudian pertama-tama kita bahas kelebihan USB. Kelebihan USB antara lain yaitu satu, kecepatan yang tinggi. USB memiliki kinerja yang bisa dikatakan sangat cepat. Transfer data dengan USB bisa lebih cepat dibandingkan transfer data dengan yang lainnya seperti Bluetooth atau jaringan komputer. Perpindahan data dari perangkat lain dengan menggunakan USB berlangsung sangat cepat dan akan dipotong-potong setiap 64 byte. Kemudian ada fleksibel dalam penggunaannya. Penggunaan yang fleksibel tidak memerlukan kabel khusus agar perangkat eksternal dapat terhubung dengan perangkat komputer atau laptop. Kemudian yang ketiga, diterima pasar secara luas, yaitu mudah beradaptasi dengan berbagai perangkat eksternal. Berbagai perangkat eksternal yang baru bisa dengan mudah beradaptasi melalui slot USB dan mudah terdeteksi. Gitu. Adapun kekurangan USB yaitu jarak penggunaan atau panjang kabel. Panjang kabel maksimal yang bisa terhubung dengan USB hanya 5 meter saja, sehingga menghubungkan webcam, handycam, keyboard, mouse, printer, scanner, atau yang lainnya itu tidak bisa jauh dari laptop atau komputer. Kemudian dia kompatibel. Beberapa USB seringkali tidak kompatibel dengan sistem operasi yang digunakan. Contoh USB 2.0, salah ya, maaf, maksud saya USB 3.0 tidak mendukung Windows XP. Kemudian tidak selalu cepat. Tadi kelebihannya USB itu sangat cepat, namun kekurangannya tidak selalu cepat. Bagaimana? Contohnya adalah ketika menggunakan perangkat USB 2.0 di slot USB 3.0, maka kecepatannya akan menyesuaikan dengan USB 2.0. Meskipun USB 3.0 kecepatannya lebih cepat dibandingkan USB 2.0. Bagaimana bisa begitu? Karena meskipun bentuk portnya sama dan dapat digunakan karena kefleksibelannya itu, namun jika tipe USB berbeda dengan slot, maka dapat mempengaruhi kecepatan pertukaran data. Begitu. Kemudian ada cara kerja USB. Cara kerja USB sebelumnya ada 3 komponen fisik USB, yaitu host. Yang dimaksud host adalah komputer atau laptop. Kemudian ada hubs, yaitu USB-nya sendiri, USB 3, USB 2, atau Apple Lightning, seperti itu. Dan ada device. Device ini meliputi bisa webcam, bisa printer, bisa mouse, bisa keyboard, atau bisa scanner, bisa handycam, bisa speaker, atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah cara kerja USB. Cara kerja USB di sini USB uraian sistem, yaitu USB sistem yang diuraikan oleh 3 area bagian, yaitu USB saling berhubungan, USB alat, dan USB host. USB host itu adalah komputer atau laptop yang tadi sudah dijelaskan. USB alat itu device-nya, dan USB saling berhubungan adalah USB itu tersendiri.
atau kabelnya atau USB portnya gitu. Nah, ini cara kerja USB bisa dilihat pada gambar ada 3 layer. Nah, di layer pertama itu ada bus topologi. Di situ terkoneksi model antara USB alat dan USB host. Itu berarti antara port device dan port host itu sudah terkoneksi dengan USB kabel. Kemudian yang kedua dalam kaitan dengan suatu pertunjukan itu setelah terkoneksi maka USB akan melakukan tugas di masing-masing lapisan sistem sesuai dengan tumpukan kemampuan atau antriannya. Kemudian yang ketiga ada cara di mana data dipindah dari sistem di atas USB antara host dan device. Jadi pertukaran data antara host ke device atau sebaliknya. Kemudian yang keempat, USB menyediakan suatu bersama saling berhubungan. Berarti selama USB digunakan maka host dan device akan selalu terhubung.